Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Revalina Manurung dengan NPM 2219201094 dan di sini saya dari Prodi Kebudayaan dan Program Sarjana tingkat 2 kelas A. Baiklah, di sini saya akan membuat video dengan berjudul pertolongan pertama pada korban luka bakar. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari luka bakar. Luka bakar atau combustion adalah cedera sebagai akibat dari kontak langsung atau terpapar dengan sumber-sumber panas seperti dari listrik, zat kimia ataupun melalui radiasi. Nah, di sini indikasinya yaitu pada pasien yang terkena luka bakar derajat 1 dan kontraindikasinya pada pasien yang terkena luka bakar derajat 2 dan derajat 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana luka bakar derajat 1, derajat 2 dan derajat 3. Nah, luka bakar derajat 1 atau luka bakar ringan yaitu jenis luka ringan yang hanya mempengaruhi lapisan kulit yang luar saja, yaitu lapisan epidermis, dan ini dapat menyebabkan kemerahan dan rasa sakit. Kemudian luka bakar sedang atau luka bakar derajat 2 yaitu jenis luka yang mempengaruhi bagian epidermis dan juga lapisan kedua kulit yaitu lapisan dermis. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit menjadi bengkak dan merah, lepuh dan dapat berkembang sehingga dia dapat terdapat butiran-butiran lepuhan dan juga rasa sakit bisa semakin parah, dan luka bakar tingkat 2 yang dalam ini dapat menyebabkan jaringan pada parut. Kemudian luka bakar berat yaitu luka bakar derajat 3 yaitu jenis luka yang mencapai lapisan lemak di bawah kulit dan area yang terbakar mungkin berwarna hitam, coklat atau putih dan kulit mungkin terlihat kasar. Luka bakar tingkat 3 dapat merusak saraf dan menyebabkan mati rasa. Sebab itulah luka bakar derajat 2 dan derajat 3 ini jika terdapat luka bakar pada pasien itu kita berikan rujukan ke rumah sakit. Kemudian adapun alat yang digunakan yaitu ada 2 alat yang tidak steril seperti gunting perban, blender bacon atau bengkok, kemudian plester, NaCl 0,9%, wound dressing misalnya tule secukupnya, kemudian tensimeter, stetoskop, tabung O2 dan regulator, kemudian ada APD alat pelindung diri dan juga bagian alat yang steril seperti handscoon, pinset anatomi, pinset chirurgis, gunting lurus dan juga kasa steril secukupnya. Nah, kemudian langkah awal dalam penanganan luka bakar ini yaitu yang pertama kita melakukan anamnesa kepada pasien. Nah, di anamnesa ini kita tanyakan siapa namanya, berapa umurnya, di mana alamatnya, bagaimana pekerjaannya dan juga apa pendidikan terakhirnya. Kemudian kita tanyakan juga keluhan utamanya dan apa yang dirasakannya sekarang, dan menanyakan luka bakar itu karena apa dan juga sudah berapa lama luka itu. Kemudian kita juga tanyakan keluhan lain yang dirasakan pada klien. Nah, setelah itu kita tanyakan juga kepada klien apakah ada yang belum dimengerti mengenai perawatan luka bakar dan menanyakan kesiapan klien untuk dilakukan tindakan perawatan pada luka bakar. Dan jika klien siap, maka kita lanjutkan penandatanganan inform consent. Kemudian kita menganjurkan pasien untuk mengatur posisi klien di bed dan kita agar lebih mudah untuk melakukan perawatan pada luka bakar pasien. Kemudian kita membuka peralatan medis kita dan kita dekatkan kita letakkan di samping kiri klien. Kemudian bila luka bakarnya tertutup pakaian, maka kita minta izin untuk membuka pakaian supaya luka terlihat jelas dan membuka pakaian dengan hati-hati, dan kita bila sulit dibasahi maka kita bisa menggunakan larutan NaCl 0,9%. Nah, kemudian membersihkan luka bakar dengan cara mengirigasi, yaitu dengan cara mengaliri bagian luka menggunakan NaCl 0,9%. Kemudian melakukan debridement bila terdapat jaringan nekrotik dengan cara memotong bagian nekrotik atau jaringan mati dengan mengangkat jaringan nekrotik menggunakan pinset chirurgis dan digunting dimulai dari bagian yang tipis menuju ke bagian yang tebal. Dan bila ada gelembung itu dipecah dengan cara ditusuk dengan jarum spuit steril
dengan permukaan kulit di bagian pinggir gelembung. Nah, kemudian dilakukan pemotongan kulit gelembung dimulai dari pinggir dengan menggunakan gunting dan pincet chirurgis. Kemudian kita mengeringkan luka dengan cara mengambil kasa steril dengan pincet anatomis, lalu kasa steril ditekankan pelan-pelan sehingga luka benar-benar dalam kondisi kering. Nah, setelah itu kita bisa memberikan obat topikal seperti silver sulfadiazin sesuai luas luka dengan menggunakan 2 jari yang telah diolesi obat tersebut. Nah, setelah itu kita menutup luka dengan kasa steril dan bisa memasang plester dengan digunting sesuai ukuran dan ditempelkan di atas kasa steril. Setelah itu kita menjelaskan kepada pasien kita bahwa kita sudah selesai melakukan perawatan luka dan juga kita membereskan alat dan juga menjelaskan hasil dari perawatan luka bakarnya. Nah, setelah itu di sini saya memiliki pengalaman yaitu terkena luka bakar, yaitu terkena minyak panas, dan di sini saya akan menunjukkan gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu foto tersebut. Baiklah, sekian dari hasil video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu.